Halo guys, selamat datang kembali tentunya bersama kami di Collaboration Project Podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Tentunya pemirsa ini menanti-nanti nih kabar podcast yang akan diupload sekarang ini nih. Karena kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Bagaimana tidak spesial? Beliau ini yang pertama, lulusan Strata 1 di Universitas Brawijaya. Yang kedua, beliau ini lulusan Strata 2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta loh. Tentunya beliau ini yang sangat cantik memesona sekaligus jago bahasa Inggris. Yaitu pembina Ormawa kita, yaitu Ibu Elizabeth Septin Buswayu SHMH. Silakan Ibu. Halo semuanya. Apa kabar? Apa kabar Ibu? Sehat alhamdulillah. Sudah lama lah Bu nggak ketemu. Iya, kangen ya di kelas ya? Sangat rindu sekali hati ini Bu. Dulu keinget Bu waktu semester 2 nih, Ibu kan mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Semester 1. Semester 1 betul. Selain hukum internasional nih, beliau juga jago pendidikan Pancasila. Wah, luar biasa sekali loh ya. Harus multidisipliner. Kesibukan apa saat ini Bu? Kesibukan masih sama aja, mau kuliah offline mau online, kesibukannya sama aja, ngajar ya kan, penelitian iya, terus pengabdian kepada masyarakat tetap jalan meskipun online. Bimbing mahasiswa iya, nguji iya, urusan rumah iya, ngeladenin mahasiswa kayak macam kalian ya udah itu. Ada repot ya. Banyak banget itu kan. Iya. Bagaimana kabar putra Ibu? Puji Tuhan, Danu sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah semuanya sehat Bu. Semoga diberi kesehatan oleh keluarga besar semuanya. Nafi gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Bu. Iya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng ya sekarang. Rambutnya juga. Ya saya kan promosi juga. Iya promosi. Bisa di follow IG-nya Elizabeth Ayu ya. Iya Bu, kali ini kita membincangkan nih karena episode kali ini kita akan membahas terkait dengan organisasi mahasiswa. Iya. Ngomong-ngomong soal Ormawa nih Bu, sebenarnya Ibu Ayu ini terpilih menjadi pembina Ormawa ini sejak kapan sih Bu? Kalau pembina Ormawa saya masuk di Unesa itu 2014 ya, tapi sebelumnya belum menjadi pembina Ormawa 14, 15. Kalau saya nggak salah sekitar 2017 pergantian Pak Rektor itu setelah ganti Prof. Nur Hasan. Nah itu kan sebelumnya Pak Hezron, terus dari Pak Hezron ke saya. Nah itu sekitar 2017 kayaknya 2017 sampai sekarang. Kebetulan berlanjut terus. Sekitar 4 tahun nih Bu. 4 tahun ya, capek juga ya 4 tahun. Sangat capek sekali ya. 4 tahun itu cukup lama loh guys. Menjadi pembina Ormawa tentunya. Dan sebenarnya saya tuh sebagai orang awam nih Bu, bingung nih. Sistematika pemilihan dari pembina Ormawa itu seperti apa sih Bu? Atau Ibu yang mengajukan sendiri atau dipilih dari dekan ataupun ketua jurusan? Karena pembina Ormawa itu bukan struktural ya, bukan struktural kayak dekan, wadek, kemudian sampai kepada kajur itu kan tidak ya. Ini hanya tugas tambahan yang diberikan oleh kajur yang pemimpin langsung langsung atasan langsung kan Pak Arinto ya toh, Pak Arinto nugasi. Penugasan sistemnya. Jadi ditawarkan iya, maksudnya bersedia enggak. Biasanya kalau karena nggak bisa ketemu langsung untuk tahun ini ya, 2 tahun terakhir karena nggak bisa ketemu langsung, jadi via telepon, Mbak mau lanjut nggak jadi pembina Ormawa, kalau mau saya tugaskan lagi, kalau nggak berkenan diganti yang lain gitu kan. Dan kebetulan Pak Kajur masih mempercayakan ke saya ya, nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Tentunya menjadi keberuntungan nih dari anak-anak HMJ. Pembina Ormawanya Ibu enggak, Ayu katanya loh. Galak loh saya itu sama Nanti Ormawa. reviewnya biar gitu ya teman-teman ya. Iya. Karena saya bukan Ormawa Oh kan, Bu. gitu Iya. ya. Oh iya. Iya Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam nih terkait dengan Ormawa nih guys. Pemirsa ini tentunya mahasiswa baru atau seluruh mahasiswa lingkup Unesa ini penasaran. Sebenarnya sekilas menurut Ibu nih, sebenarnya apa sih Ormawa itu Bu? Ormawa ya kalau singkatannya kan organisasi kemahasiswaan. Kalau waktu saya kuliah dulu karena basisnya fakultas ya, jadi langsung BEM fakultas. Dan kalau di FIS kan juga ada BEM fakultas, kemudian turun ke HMJ dan HMP. Nah kalau di fakultas hukum tuh kan nggak ada. Kalau udah fakultas hukum itu namanya ya BEM cuma satu. Karena kan prodinya ya ilmu hukum itu sendiri. Jadi
kalau dibandingkan waktu kuliah itu agak berbeda secara struktur organisasi, karena kalau di waktu S1 di Brawijaya itu kan karena dia basisnya fakultas jadi langsung ke BEM fakultasnya. Tapi karena di FIS ini kita masih tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, maka kita di HMJ atau Ormawa. Ormawa itu kalau buat saya ya bagaimana mahasiswa itu selain kuliah dia bisa dapat soft skill. Karena kan kalau Ormawa salah satunya yang dikembangkan adalah soft skill. Banyak, di dalamnya banyak. Misal keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan mengadakan event atau acara tertentu, kemudian keterampilan kalau bikin lomba-lomba gitu ya, berarti menghubungi misal sponsorship atau orang-orang tertentu yang pengen dijadiin narasumber, itu kan juga sebuah keterampilan. Nggak semua orang tuh bisa langsung tune in kalau dikasih tugas kayak gitu kan, biasanya ada yang masih salah-salah dan nggak bisa fokus gitu. Jadi kalau buat saya Ormawa itu tempat selain kamu belajar di kelas untuk intelektualnya, kelasnya, kamu juga harus bisa untuk mengembangkan soft skillnya, karena anak hukum atau yang lainnya pun setelah lulus itu nggak hanya ditanya IPK-nya berapa, nggak berguna juga IPK-nya 4,00 tapi kemampuan berorganisasi atau kemampuan soft skill yang lain nggak dikembangkan. Itu sih kalau buat saya. Berarti bisa disimpulkan bahwa Ormawa itu sebenarnya kayak kurang lebih seperti organisasi siswa intrasekolah kalau di zaman SMA. Iya, semacam OSIS gitu ya kalau SMA ya. Kalau mahasiswa baru kan mungkin belum bisa beradaptasi mungkin di kampus ini. Berarti Ormawa itu sebagai tampungan para mahasiswa aktif untuk mengasah soft skill dalam berorganisasi. Iya, salah satunya. Iya Bu, terkait dengan Ibu ini kan sudah sekitar 4 tahun Bu ya menjadi pembina aktif organisasi mahasiswa nih. Yang Ibu ketahui nih, sebenarnya ada berapa sih Bu atau apa aja sih Ormawa yang ada di UNESA khususnya di Hima ini atau di lingkup fakultas kita ya, itu Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kalau Ormawa itu di FIS kan ada yang resmi dan saya membaginya resmi dan nggak resmi aja ya biar mudah ya. Maksudnya nggak resmi itu bukan berarti ilegal juga, nggak. Nanti saya jelasin. Kalau yang resmi dalam artian pendanaannya dari fakultas itu kan kalau di masing-masing jurusan ada, masing-masing prodi juga ada HMJ dan atau HMP, ya kan. Nah kalau di tempat kita selain ada HMJ kan ada LSO toh, kayak Awan Merah, terus kemudian SEALS, terus kemudian apa lagi ya Vi ya? Kurang lebih itulah. Basket, futsal. Oh iya, basket, futsal, terus kemudian ada yang pecinta alam itu juga, ya. Itu kan dalam artian tidak resmi karena pendanaannya tidak berasal dari fakultas ataupun jurusan. Jadi mereka terbentuk karena ada kesamaan hobi atau kesamaan kesukaannya, dari jadilah mereka itu. Tapi kalau yang resmi karena pendanaannya berasal dari fakultas itu di masing-masing prodi maupun jurusan HMP atau HMJ. Kalau di tingkat fakultas itu ada BMF. Ya, itu yang pendanaannya berasal dari fakultas. Terus ada yang satu lagi apa sih selain BMF itu yang badan legislatifnya? Oh, ini DPM Bu. DPM ada DPM juga ya kan. Itu juga resmi karena asal pendanaannya dari fakultas, atau kalau fakultas kan duitnya pasti dari negara kan, ya udah itu aja sih. Terus di UNESA itu kan juga ada yang tingkatnya universitas, UKM itu kan banyak, ada yang bela diri, ada yang karena kemampuan bahasa Inggris, terus macam-macam UKM tari, UKM nyanyi dan lain sebagainya, itu kan juga ada. Kalau boleh tahu Bu, Ibu sebenarnya sebagai pembina Ormawa ini membawai di jurusan hukum atau di fakultas Bu? Kalau saya di jurusan aja sama HMJ berarti hukum aja. Berarti hanya membawai menaungi HMJ aja Bu ya? HMJ hukum Wah, aja. spesial sekali loh ini. Enggak, kata mereka HMJ. Saya ini galak, terlalu ketat katanya. Aduh. Kalau bisa ganti katanya gitu ya. Aduh. Biar keputusan kajur gitu ya. Kalau jurusan ya Bu ya. Nah ini Bu, terkait jadi saya tuh sempat kagum nih Bu dari teman-teman HMJ Hukum UNESA ini. Teman-teman semua ini bisa loh membagi waktu lah antara kuliah dan juga pengorganisasian. Ya walaupun memang mengambil jatah bolos Bu ya kan, sia-sia nggak diambil jatah bolosnya kan. Dan selain itu mereka juga rela berkorban gitu loh Bu, terkait dengan proker-proker yang telah direncanakan di awal periode, juga mereka akan mengorbankan segala waktunya dan aktivitasnya untuk proker tersebut. Nah
Sebenarnya menurut Ibu nih sebagai pembina Ormawa, bagaimana sih idealnya sebuah organisasi itu? Atau bisa dibilang harus seperti apa organisasi itu, Bu? Khususnya wejangan nih untuk teman-teman HMJ ini. Untuk tadi ya terkait waktu dan lain sebagainya itu ya. Kalau saya gini, tujuan utama kamu berada di kampus itu apa? Belajar toh, kuliah kan. Itu kan yang orang tua bayari SPPM itu kan karena kamu harus kuliah. Bukan karena ikut organisasi, bukan harus ikut ini, ikut itu kan. Nah, tapi di dalam perkuliahan itu kan tidak hanya di kelas. Kamu kan harus bersosialisasi juga. Entah sesama teman, entah itu dalam bentuk kelompok, entah itu dalam organisasi yang tingkatnya jurusan ataupun sampai ke tingkat yang universitas. Nah, pesan saya tadi kalau Mas Nafi sempat nyinggung, waktu itu emang harus dibagi. Saya nggak memungkiri setiap dosen pasti punya tugasnya masing-masing, ya toh. Belum lagi kalau ngambil 24 SKS full, ya toh. Ada kan maksudnya yang kayak gitu kan. Terus dia misal kayak Zaki itu yang ketua HMJ-nya juga, dia harus bagi waktu antara urusan HMJ dengan urusan perkuliahan, belum pertugasan dan lain sebagainya. Ya kuncinya sih pembagian waktu yang adil dan relevan untuk mengerjakan semua hal agar bisa terlaksana dengan baik. Itu aja sih kuncinya, bagi waktu. Itu kan tadi Ibu menyinggung secara personal Ibu ya. Kalau secara organisasi nih Bu. Oke. Idealnya organisasi itu seperti apa gitu? Idealnya organisasi ya organisasi karena HMJ itu berbasis kepada ini ya, kalau RBA itu bahasanya apa ya? Mereka punya anggaran, mereka kemudian punya rencana kegiatan selama setahun. Jadi paling tidak mereka berhasil melaksanakan kegiatan selama setahun yang mereka rencanakan. Buat saya itu organisasinya berhasil. Saya melihatnya dari sisi itu yang pertama. Selain itu juga kemampuan organisasi untuk merangkul semua kalangan. Jadi nggak ada lagi yang dibilang oh HMJ ini eksklusif hanya untuk pengurus aja. Nggak kayak gitu. Tapi kalau yang namanya HMJ itu ya isinya semua mahasiswa aktif jurusan hukum. Kalau kemudian dia terpilih jadi pengurus itu ya hanya sekedar yang mau untuk mengurusi organisasi ini biar jalan. Tapi isinya siapa? Isinya semua mahasiswa hukum. Jadi kalau saya mengukurnya rencana kegiatan mereka jalan sesuai dengan mereka rapat awal tahun, mendalilkan ada kegiatan A, B, C, D, E, akhir tahun juga itu semua bisa terlaksana selama proses, berarti organisasi yang mereka kerjakan itu berhasil. Ya, terus kemudian mereka juga mampu merangkul berbagai pihak, misal dari kakak kelasnya maupun adik-adiknya atau orang-orang lain yang kemudian bisa membantu kelancaran acara yang didalilkan tadi di awal tahun, karena itu terkait juga dengan penganggaran yang diberikan fakultas kan, mereka harus menyerap anggaran itu juga, gitu sih kurang lebih. Berarti standar-standar yang mungkin Ibu berikan adalah yang pertama terkait dengan program kerja yang terlaksana sesuai dengan rencana. Iya, prokernya itu harus jalan. Yang kedua tentunya HMJ ini harus menjangkau seluruh mahasiswa aktif hukum agar tidak menjadi himpunan yang eksklusif hanya untuk beberapa orang. Nah, jadi takutnya kan ada yang bilang oh kalau HMJ itu eksklusif, ya udah itu aja orangnya. Padahal kan kalau kita ngomong HMJ itu kan semua mahasiswa hukum, bukan pihak-pihak tertentu aja. Iya. Dari standar-standar itu tadi Bu, mungkin Ibu juga sudah cukup lama menjadi pembina Ormawa nih Bu. Nah, tentunya dari masa ke masa memiliki nilai masing-masing lah terkait dengan apa yang diunggulkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, menurut Ibu nih, dari sisi himpunan mahasiswa jurusan hukum nih, apa sih yang harus ditingkatkan dari Hima itu sendiri Bu? Oke, jadi dari kualitas dari tahun ke tahun berarti ya. Kalau saya nggak salah itu saya pertama kali pegangnya Hafid. Yang ketua HMJ-nya Mas Hafid, mungkin tahu. 2017 ya? Saya masih baru soalnya. Oh iya, sama Mas Hafid itu. Sama Hafid karena masih offline, jadi koordinasinya tuh mudah ya, dalam artian bisa ketemu dan kemudian bisa ngobrol langsung dengan ya kalau sekarang kan karena masanya itu kebanyakan online jadi agak susah, tapi kalau awal Hafid itu lebih mudah koordinasinya. Terus kemudian masuk ke Melandri kalau nggak salah ya. Nah, Melandri ini adalah masanya peralihan. Jadi dia ngalami offline, dia juga ngalami online. Separuh-separuh di masanya Melandri. Nah, kalau sama Melandri karena
di awal itu kita masih sempat ketemu, jadi ngobrolnya juga enak. Dalam artian koordinasinya enak, kalau ada acara kegiatan juga cepet koordinasinya. Nah saat beralih ke online, ternyata butuh waktu memang menyesuaikan untuk ya karena proker di awal itu tidak membayangkan kalau bakalan ada pandemi kan. Jadi semuanya direncanakan secara offline. Tapi kemudian harus berganti menjadi online itu memang butuh waktu untuk menyesuaikan program kerja ini. Akhirnya kala itu teman-teman ya udahlah Bu, kita bikin macam webinar aja dulu. Nanti sambil dilihat perjalanan di masa online ini akan seperti apa. Akhirnya ya sudah, online itu kalau di masanya Melandri karena masih peralihan, kebanyakan kegiatannya berupa webinar maupun acara-acara online. Masuk ke Zaki sekarang ya full online. Full online, semuanya online, kecuali mereka mau koordinasi sendiri gitu ya. Kadang masih yang area Surabaya itu mungkin bisa ketemu, tapi secara kegiatan itu masih online semua sih teman-teman ini. Jadi teman-teman HMJ yang sekarang nih, periode yang sekarang nih cukup ada struggle tertentu Ibu ya. Iya, Karena jelas. dari masa ke masa kan dulu Mas Hafid dan Mas Melandri merasakan offline tuh bener-bener koordinasinya Iya. sangat erat lah dari mahasiswa ke dosen. Dan sekarang ini mahasiswa terhalang karena ada pandemi COVID-19. Iya, betul, ini, Bu. betul. Salah Nah, satu menurut penghalangnya. penilaian Ibu nih, penilaian sementara karena sekarang kan sudah masuk ke 3/4 periode nih. Oke, Iya, 3/4. dari HMJ Hukum Indonesia nih. Karena program kerjanya keseluruhan ini adalah online, bagaimana pandangan Ibu terkait hal tersebut? Sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya karena memang belum bisa offline ya, daripada kita memaksakan diri kan juga nggak mungkin mau offline itu. Jadi online selama dia melaksanakan sesuai dengan prokernya kan, mereka tetap bikin proker, kegiatan tetap bikin proker, berbasisnya karena masih online ya kegiatan itu harus online semua. Kalau yang sekarang karena full online mungkin udah mulai terbiasa ya, jadi dari separuhnya Melandri itu kan online ya, udah mulai terbiasa karena juga banyak kegiatan yang akhirnya berbasis online itu. Saya rasa teman-teman yang sekarang udah mulai terbiasa dengan program-program yang memang harus berubah, yang awalnya itu offline jadi online. Macam kayak gini kan juga karena ada perubahan itu toh. Kalau misal nggak ada pandemi belum tentu bakalan ada podcast ini kan. Iya, justru malah memunculkan sebuah peluang Iya, dari peluang HMJ. dan kreativitas yang baru yang Iya. belum ada sebelumnya. Iya. Gitu aja. Memang saya lihat-lihat dari periode Bung Anaf Zaki ini gitu ya. sudah berbasis konten gitu loh Bu. Dari podcast pertama, dari kampus tour, wah itu view-nya benar-benar Gitu luar ya. biasa. Ini loh, Bu. bukan karena mau nyalon kan? Iya, Enggak kan? enggak ada Bu. Aduh kok bahas politik ya. Enggak, tapi memang perubahan yang sangat signifikan karena medianya kan juga kemudian beralih ke online semua. Nggak mungkin dia mau bikin offline itu juga nggak mungkin. Iya, nggak mungkin karena mungkin pandemi Covid yang ini sekarang masih ini Bu ya. berkepanjangan. Iya. Nah guys, tentunya teman-teman ini sangat penasaran nih. Dari tadi kita membawakan subtema menumbuhkan semangat Eva, kok kita membahasnya HMJ. malah HMJ gitu kan. Nah, kemarin sempat Bapak Arinto pada waktu podcast pertama yang diwawancari oleh Sinia pernah berkata Ibu bahwasanya dalam menumbuhkan FH yang segera ini perlu beberapa aspek yang diwujudkan. Yang pertama terkait dengan dosen dan tenaga pendidik. Yang kedua terkait dengan kualitas dan kuantitas dari mahasiswa, entah dari prestasinya ataupun dari non akademik atau akademisnya. Dan yang ketiga juga sarana prasarannya dari hukum ini sendiri gitu, Bu. Nah, menurut pandangan Ibu nih sebagai pembina Ormawa, HMJ ini kan bakalan jadi BEM FH gitu, Bu, Oke. ya. Nah, menurut Ibu nih sebenarnya apa sih yang dari FH ini, jika kita menumbuhkan semangat FH ini, apakah ada andil dari HMJ Hukum Indonesia untuk mensegerakan Fakultas Hukum ini? Saya sudah lihat episodenya Pak Arinto. Sebenarnya udah komplit Pak Arinto bahas, terutama yang bagian mahasiswa ya, apa yang harus dilakukan mahasiswa. Saya sepakat selain jumlah mahasiswa yang harus ditambah, juga harus kemampuan skillnya mahasiswa itu yang harus ditambah, termasuk pengorganisasian atau organisasinya. Karena nggak bisa dipungkiri nanti kalau misal jadi FH nggak ada lagi HMJ, adanya BEM fakultas kan, BEM FH itu ya secara organisasi harus sama seperti masa peralihan antara offline ke online yang dia harus segera berubah. Semuanya pasti akan berubah, strukturnya berubah, kemudian
bidangnya pasti berubah, kemudian keluasan cakupannya juga berubah, bentuk kerjasamanya juga berubah, orang-orang di dalamnya juga harus berubah. Yang harus mulai disiapkan adalah kalau kemarin teman-teman ada belajar sama UNES ya kalau nggak salah, Iya betul, Semarang. studi banding ya. Studi banding sama Iya, UNES, iya. UNES ke UNESA, Iya, begitu betul. juga Dan UNESA ke sebaliknya. Nah, buat saya itu adalah satu langkah yang memang baik disiapkan, karena kalau kita misal kementerian itu tiba-tiba membuka apa ya kata Pak Arinto itu apa ya, saya lupa Apa itu, Bu? soal fakultas itu loh. Jadi kan masih ditutup kan, belum boleh buka fakultas baru. Nah, iya, itu Bu. kalau misal kementerian mengizinkan nih Iya. udah silahkan dibuka Oh, fakultas. moratorium itu Nah, ya, moratorium itu moratorium. misal kementerian mengizinkan, Iya. moratorium dibuka ya jelas berganti dengan ini jadi langsung BEM. Iya, Dari jurusannya berubah jadi fakultas, dari HMJ atau kemudian kalian itu berubah menjadi BEM. Ya itu juga butuh waktu yang harus cepat pasti. Karena sudah memberanikan diri mengubah status dari jurusan menjadi fakultas. Dan kalau di ACC mungkin waktunya nggak lama, mungkin bisa seminggu 2 minggu harus jadi Wow. BEM. Dan itu nggak mudah gitu loh. Itu tantangan juga buat nanti siapa yang ada di posisi ini, dia harus cepat. Menarik, Bu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ini yang kita nih mengagung-agungkan bahwa jurusan hukum ini akan menjadi FH gitu loh. Dan regenerasinya dari mahasiswa baru ini tentunya. Dan mungkin dari Ibu nih, unsur-unsur apa sih yang harus dipersiapkan dari mahasiswa baru yang akan nantinya join ke HMJ Hukum nih untuk meningkatkan kualitas diri menjadi fakultas hukum ini sendiri, Bu? Kalau secara kualitas sumber daya manusianya sih saya nggak ragu ya sama teman-teman pengurus HMJ. Mulai dari pertama saya pegang Hafid, Melandri, terus Zaki, sekarang secara kualitas individu yang ada di dalam kepengurusan nggak ada masalah, hampir nggak ada masalah, karena ya kayaknya sih teman-teman sudah bisa memetakan siapa aja yang layak untuk masuk ke kepengurusan dan siapa yang belum layak gitu loh. Dengan kalau saya modelnya kan agak saklek ya orangnya. Saya nggak Dengan berani saya- bilang soalnya. Saya yang agak saklek tuh kadang kalau sama ketua HMJ saya nanyain, yakin nih anak ini mau dimasukkan? Kok kenapa kok dia? Saya kadang pertanyaannya begitu. Bukan berarti saya nggak setuju. Saya hanya meyakinkan lagi bahwa memang dia bisa melaksanakan tugasnya. Jangan sampai kamu sudah mendalilkan acara yang wah gitu ya, dengan organisasi, dengan panitia yang seperti ini, ternyata di tengah jalan nggak jadi jalan karena misal ketuanya ngilang lah, nggak bisa koordinasi lah dan lain-lain. Kan kasihan yang udah niat kerja itu, kan kasihan toh. Sebenarnya jadi pengurus HMJ itu kalau saya satu ya, terlepas dari politik apapun yang ada di belakangnya, Iya. yo kan kita harus melepaskan itu juga. Angkat tangan. Tapi ya itu saya mengizin, ya itu bebas pilihan individu pribadi. Tapi kalau secara organisasi HMJ, karena kita tujuannya adalah membangun jurusan ini yang suatu hari akan menjadi fakultas hukum, ya bendera itu dilepasin dulu di luar, dipakai kalau di luar, tapi kalau ada di dalam HMJ suaranya harus satu. Iya, betul Gitu. sekali. Ya. Mengembalikan fitrah hukum Nah, Indonesia benar. gitu ya. Itu Iya, Bu, pinter. ya. Iya. Selain dari sumber daya manusia nih, Bu, apakah ada unsur lain yang perlu disiapkan dari mahasiswa baru atau Oke. regenerasi selanjutnya? Kalau tadi sumber daya manusia ya, terus kemampuan secara individu, kita nggak memungkiri kita ini orang hukum ya, belajarnya kan mesti hukum. Biasanya lulusannya IPS dan sebagainya. Tapi ternyata anak-anak saya tuh banyak yang jago di bidang lain. Misal editing, itu kan nggak semua orang bisa kan kalau nggak belajar. Lah itu soft skill, nggak mungkin belajarnya dadakan. Iya. Terus kemudian kemampuan komunikasi, nggak semua orang bisa komunikasi dengan lancar, ya toh. Terus kemudian kemampuan bahasa, itu juga sangat penting di masa yang sekarang. Apalagi FIS itu sedang gencar-gencarnya melakukan studi untuk pertukaran pelajar. Sekarang di angkatan 2019 ada 1 orang yang lagi pertukaran pelajar. Wow. Per bulan September dia masuk. Wow. September sekarang ya berarti? September Iya, bulan ini, tapi Bu. akhir bulan ke Malaysia. Karena keadaannya online, jadi sementara dia kuliahnya online. Kalau Malaysia sudah membuka dan boleh ke sana, si anak ini bakalan berangkat ke sana. Nah, jangan sampai saat seperti itu terus kemudian bisa mengkomunikasikan sesuatu yang baik di sana. Misal ada HMJ-nya model di Malaysia itu tertarik untuk kerja sama-sama kita nggak bisa ngobrol. Padahal misal ada acara yang baik
antara kedua negara bisa dilakukan. Kayak gitu sih, kemampuan bahasa, soft skill individu, sama sumber dayamu sendiri. Itu aja. Tentunya banyak unsur ya Bu ya untuk menyegerakan FH ini dari aspek Ormawa itu sendiri Bu ya. Nah ini nih guys yang kita tunggu-tunggu nih. Kan Ibu telah menaungi nih beberapa periode nih dari masa ke masa. Bahkan sekarang ini sudah masuk hampir 3 bulan terakhir gitu Bu ya. Iya. 3 bulan terakhir periode. Nah, tentunya juga banyak proker yang sudah terlaksana dan akan terlaksana gitu Bu. Nah, dan ada juga nih pasti momen-momen dari Ibu yang membuat hati Ibu itu berbunga-bunga karena proker yang telah terlaksana. Dan ada pula nih teman-teman HMJ kadang ngeselin Bu ya, yang kadang ngabarin tiba-tiba gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih Bu suka duka dari periode yang sekarang ini? Oh, jadi ini dimulai dari sukanya dulu mungkin Bu ya. Dari sukanya dulu aja ya. Sukanya itu karena teman-teman tuh relatif atau lebih kreatif ya. Saya lebih senang mahasiswa yang prokernya itu kreatif, nggak hanya mengulang kegiatan yang kemarin, tapi bisa menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang itu bisa berdampak untuk salah satunya tujuannya adalah menjadi fakultas hukum, ya kan? Tuh, terus yang kedua sukanya komunikatif. Teman-teman yang sekarang itu komunikatif, bukan berarti yang lalu tidak. Tapi komunikatif itu adalah sesuatu yang harus dimiliki untuk para pengurus. Kenapa? Kalau ada pertanyaan kan yang merespon mereka. Misal ada mahasiswa yang nanya tentang sesuatu, misal penurunan UKT misal. Yang kemarin kan hebohnya penurunan UKT baik yang dari universitas maupun yang sekarang Kemendikbud. Iya, ya kan? Itu nanyanya pasti ke si pengurusnya HMJ dulu, nggak mungkin langsung ke saya. Kalau saya kan nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya kan? Ya ke mereka dulu. Kalau mereka nggak komunikatif, saya takutnya anak-anak ini sudah nggak tahu mereka harus nanya ke siapa. Kan kalian dibentuk itu untuk menjadi paling tidak penghubung antara kami yang dosen dan mahasiswa. Itu toh. Itu terus komunikatif, terus apa lagi ya? Banyak skill-skill baru yang dimiliki. Dari periode sekarang tuh macam-macam gitu loh. Jadi tambah luas jangkauannya, itu saya seneng. Iya. Justru malah membuka peluang baru ya, dari pandemi ini ya. Iya, begitu, betul sekali. Itu sukanya. Kalau yang dukanya Bu? Harus tarik nafas dulu ya. Harus tarik nafas. Permisi. Ini tidak saya tidak akan menyebut secara individu, tapi kita ngomong kelembagaan atau organisasi aja ya. Iya, tadi kayak Nafi sebutkan acaranya tadi pagi tadi misal, baru ngabarin malam. Misal kayak itu kan kadang ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan kesel juga, kenapa kan saya nggak punya kesempatan buat tanya dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang kedua, saya tuh keinget satu kegiatan tapi saya nggak akan nyebutnya. Dia itu ngubungin narasumber tapi ternyata belum fix sama di dalam sendiri, itu kan juga bikin malu toh kalau udah ngubungin narasumber kan. Terus kemudian narasumbernya itu teman saya lagi. Terus saya ditanya, Mbak ini beneran ta ini kok saya nggak tahu ya, tiba-tiba kok udah kelar. Oh iya ta, ya udahlah tak tanyain anak-anaknya dulu. Ternyata belum fix di dalam. Ada satu orang ini yang kemudian langsung komunikasi dengan pihak yang rencananya akan menjadi narasumber. Itu kan juga jadinya nggak pas. Yang jelek bukan individu, tapi kan si organisasi HMJ kita namanya dan saya. Sebagai pembina kena. Ya kan. Itu aja sih mungkin. Terus yang kalau soal cara komunikasi yang sekarang relatif sudah mengerti ya gimana caranya dan batasan waktu yang pas untuk mengkomunikasikan sesuatu itu yang relatif saya sudah bisa, mereka sudah tahu dan kita bisa kerja bareng di situ. Boleh disebut kok namanya Bu? Jangan, nanti yang lainnya minta disebut juga. Jangan, ada iri nanti Bu. Nggak boleh, semuanya lah bagus. Waduh, nggak kerasa nih Bu, diskusinya udah hampir selesai ini. Dan yang terakhir ini terkait dengan harapan Ibu nih dari teman-teman HMJ atau mungkin dari moderator. Oh iya. Boleh moderator apa dulu harapannya ini? Harapan dari Ibu gimana Ibu? Untuk HMJ. Untuk HMJ silakan. Buat saya secara pribadi, HMJ adalah organisasi yang dibentuk untuk mewadahi teman-teman satu jurusan hukum. Kalian dibentuk untuk jurusan hukum. Jadi paling tidak kamu bisa mewadahi adik-adikmu, mas-masmu, mbak-mbakmu semua. Baik itu yang hampir lulus atau yang baru mulai kuliah. Jadi tugas kalian adalah mewadahi mereka semua. Harapan saya jaga komunikasi kalian yang baik, yang benar. Terus kalau menghubungi pihak-pihak terkait diperhatikan mengenai waktu mungkin atau bahasa yang digunakan. Karena
karena eranya pandemi kita kadang tuh luput ya, merasa bahwa ya udahlah saya kenal Bu Ayu, angger aja SMS atau WhatsApp semaunya sendiri sejam-jamnya gitu ya. Atau kan tidak, misal saya nggak nge-save nomornya Zaki misal, terus kemudian langsung ngobrol gitu kan, atau nggak nge-save nomornya Nafi gitu, terus Bu saya nanya ini siapa, saya kan juga Salah satu unek-unek Bu oh ya. iya gitu ya. Iya itu sih sebenarnya, cuma HMJ yang sekarang harus, kalau buat saya harus lebih kreatif sih, dengan tantangan zaman yang lumayan harus berpikir cepat untuk menjadikan sesuatu. Iya. Tentunya di berbasis digital ini kita akan terbuka peluang yang lebih besar lagi karena HMJ Hukum Indonesia yang sekarang ini cenderung seluruh program kerjanya berbasis konten kreator ataupun berbasis digital. Iya. Gitu. Tentunya hal ini menjadi nilai plus dari HMJ Hukum Indonesia untuk menyegerakan Fakultas menjadi Hukum. fakultas hukum. Ya, seperti betul itu, banget, Mas ya. Nafi. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun Ibu. Terima kasih. Terima kasih banget. Ya, ulang tahunnya udah lewat ya ini. 17 September Ibu Iya. ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Terima Ibu kasih, atas kedatangannya, Nafi. sebuah Terima kasih kehormatan juga. bagi kami yang telah datang Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Tetap saksikan di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Kelihatan nervous loh dia ketemu saya. Padahal juga udah biasa ketemu loh ya.